dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama Saridin, seorang yang lugu, polos apa adanya. Bahkan dia tidak menyadari bahwa dia adalah seorang sakti mandraguna. Konon Saridin ini juga terkenal seorang wali. Dia dari Kabupaten Pati, negeri Ketoprak, tempo dulu. Diceritakan kemarin Saridin melarikan diri setelah bebas dari tiang gantungan. Siang ini dia melarikan diri menyusuri hutan-hutan, sampailah dia pada suatu kampung di tepian hutan belantara. Di pinggir jalan itu ada seorang tua penjual legen dengan membawa 2 buah bumbung yang dipikulnya dari pagi sampai siang ini, bahkan menjelang sore. Bumbung yang berisi air legen ini dijajakan untuk orang-orang, ternyata hari ini belum laku sama sekali. Lewatlah Saridin di depan orang tua ini yang lagi beristirahat karena kecapekan. Hati Pak tua ini amat risau karena dari pagi sampai menjelang sore ini dagangannya belum laku. Maka ketika Saridin lewat di depannya, ditawarilah dia dengan air legen yang dijajakannya ini. Mas, ini berhenti dulu, ini saya ada legen, kalau mau bolehlah saya tawari, kata Pak tua itu. Saridin menengok orang tua ini dan kemudian mendekatinya. Ini apa ini Pak tua yang kamu bawa ini? Oh, ini legen Mas, ini legen air dari pohon aren, kalau Mas mau boleh dicoba, kata Pak tua ini. Kata Saridin, boleh, mumpung saya ini lagi haus. Kemudian bapak tua ini menyorongkan legennya ini dengan bumbung yang kecil untuk tempat Saridin minum. Setelah selesai minum 1 bumbung kecil ini, Saridin kembali ditawari oleh Pak tua ini. Masih mau apa Mas? Ini masih banyak ini legennya. Saridin ditawari. Kemudian dia mengiyakan. Lantas Saridin minum lagi 1 bumbung kecil lagi. Pak tua ini melihat Saridin ini orangnya aneh. Dia kalau ditawari langsung iya aja. Kemudian karena merasa dagangannya laku, wah ini orang ini bener-bener haus ini. Ditawari lagi Saridin. Kalau Mas masih haus, bolehlah minum lagi 1 bumbung. Oh ya, mau, kata Saridin. Kemudian diberinya lagi Saridin dengan 1 bumbung dari bambu kecil. Sehingga asal ditawari setelah minum, kemudian Saridin ditawari lagi, dan lagi-lagi Saridin mengiyakan untuk meminum 1 bumbung kecil berikutnya dan berikutnya lagi, sehingga 2 batang bumbung dari bambu yang berisi air legen ini habis diminum oleh Saridin. Terjadilah percakapan keduanya sehingga tidak terasa hari sudah menjelang malam. Lantas Pak tua pamit kepada Saridin dan meminta bayaran dari air legen yang diminum. Saridin tampak bengong dan bertanya, "Saya tidak punya uang Pak," kata Saridin. "Loh, kamu kan sudah minum 2 bumbung air legen yang saya jual ini. Sekarang mana bayarannya?" kata Pak tua masih bernada pelan. Lantas Saridin kembali menjawab, "Pak tua, saya tidak punya uang. Tadi kan Pak tua menawari saya boleh minum air legen kalau mau. Nah, saya jawab mau. Saya kira itu air legen ini ditawarkan kepada saya ini itu nggak bayar," kata Saridin setengah bengong, juga setengah menjengkelkan kalau dilihat wajahnya dari Pak tua penjual legen ini. Lantas Pak tua sedikit emosi, "Loh, kamu ini bagaimana? Sudah saya tawari, saya ini jualan. Sepantasnya kalau saya ini
menawarkan dagangan saya. Nah saya tawarin, kamu mau, ya kamu harus bayar, kata Pak Tua ini. Loh Pak, bayar bagaimana? Bapak kan tadi sudah nawari, mau minum apa enggak? Saya bilang mau, kemudian saya ditawari lagi, saya masih haus, saya bilang mau lagi. Kemudian Bapak nawarin lagi, masih mau enggak? Saya jawab masih mau, karena memang masih haus saya ini. Pak Tua kemudian jengkel dan mulai marah melihat jawaban dari Saridin ini. Oh kalau begitu saya ini ngomong-ngomong sama orang gila, kata Pak Tua. Gila bagaimana Pak Tua? Bagaimana? Dagangan saya sudah habis, sekarang kamu nggak mau bayar. Ini kamu ini benar-benar menjengkelkan. Bagaimana nanti kalau saya pulang dimarahi istri saya nggak bisa beli beras, nggak bisa beli lauk pauk untuk makan malam ini, gara-gara kamu nggak mau bayar. Kamu dasar orang gila. Maka emosilah Pak Tua ini dan kemudian melemparkan bumbung yang sudah kosong ini ke arah Saridin. Saridin menghindar, masih dikejar oleh Pak Tua ini sambil meminta bayarannya. A few moments later. Setelah agak menjauh, kemudian Saridin kembali lagi sambil membawa segulungan rumput-rumput kering yang dibikinnya seperti bola-bola, kemudian dimasukkan ke bumbung yang tadi dilempar kepada dia. Ini Pak Tua bayarannya, ini bayarannya legen ini saya masukkan ke bumbung ini. Enggak, sana pulang, itu bayarannya, kata Saridin. Tambah marahlah Pak Tua ini, sepertinya dia merasa dipermainkan oleh orang yang membeli legennya ini. Dan Pak Tua lagi-lagi tambah emosi, mengambil batang bambu bumbung satunya, kemudian dilemparkan lagi kepada Saridin sambil mengomel-ngomel dan memarahi Saridin. Dia saluran gila, rupanya hari ini saya sial, sudah dagangan gak laku, dikira diminum itu saya tawari mau bayar, ternyata jebule orang gila. Saridin kembali melarikan diri dan orang tua ini kembali ke rumahnya sambil memaki-maki dan menggerutu bahwa hari ini amat sial. Oke teman-teman, setelah sampai di rumah, istrinya bertanya kepada Pak Tua yang biasanya setelah jualan membawa beras dan lauk pauk untuk makan malam keluarga itu malam ini. Ternyata Pak Tua menjawab bahwa saya bertemu orang gila yang menghabiskan 2 bumbung legen saya dan tidak membayar. Bahkan dia membayar dengan segulungan rumput kering yang dimasukkan ke dalam bumbung. Itu kan betul-betul orang gila. Dia bercerita begitu kepada istrinya. Istrinya tidak percaya. Kemudian bumbung yang ditaruh di sebelah pintu diambil oleh istrinya, kemudian dilihat apa benar di dalam bumbung itu ada gulungan sampah rumput kering. Dirogohnya bumbung itu,